Kak, ya? Akhir-akhir ini bumi terasa panas ya dari sebelumnya. Kamu merasakan juga gak sih? Iya, aku juga merasakan. Bahkan cuaca mendung kayak gini masih terasa panasnya. Teman-teman ingin tahu alasannya? Perubahan iklim dipicu oleh pemanasan global yang terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil yang membuat panas bumi semakin terperangkap di atmosfer. Akibatnya, suhu bumi naik dan pola cuaca berubah secara signifikan. Inilah yang menjadi faktor utama terjadinya perubahan iklim. Berdasarkan data BMKG, ada beberapa hal yang mengejutkan yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu perubahan iklim semakin nyata terlihat di Indonesia dengan fenomena kenaikan suhu udara dan cuaca ekstrim yang sering terjadi. Pada Oktober 2024, suhu rata-rata di Indonesia mencapai 27,8 derajat Celcius yang merupakan angka tertinggi dalam 43 tahun terakhir dan menunjukkan kenaikan sebesar 2,1 derajat Celcius. Selain itu, data BMKG mengungkapkan perbedaan cuaca ekstrim, seperti kenaikan suhu sebesar 0,8 derajat Celcius di NTT dan penurunan suhu sebesar 0,5 derajat Celcius di Maluku Utara. Fenomena ini menegaskan dampak signifikan perubahan iklim terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Tapi kalian tahu gak sih, semua itu ada dampaknya loh. Yang pertama, dampak yang tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga masyarakat, perusahaan, bahkan ekonomi negara kita. Seperti kenaikan suhu udara dan cuaca ekstrim mengancam bagi kehidupan masyarakat, meningkatnya resiko bencana seperti banjir, kekeringan, bahkan dampaknya juga di air bersih kita yang terancam, dan kelompok rentan sebagai anak-anak dan lansia menghadapi tekanan yang besar, menimbulkan kekhawatiran bagi masa depan generasi kita mendatang. Yang kedua, perubahan iklim memberikan tekanan besar pada dunia, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Kerugian ekonomi meningkat akibat gagal panen, penurunan hasil tangkap ikan, dan berkurangnya wisatawan. Ditambah kerusakan aset dan infrastruktur akibat bencana alam. Semua sektor terpengaruh oleh dampaknya. Yang ketiga, dampak bagi negara. Perubahan iklim juga membebani perekonomian negara. Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 3% dari PDB. Sementara anggaran negara terpaksa digunakan untuk penanganan dan pemulihan bencana alam yang semakin sering, yang menghambat pembangunan di berbagai sektor. Jadi, kita sebagai penerus generasi bangsa, kita tidak bisa tinggal diam saja atas perubahan iklim ini. Jadi, ini ada beberapa cara untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim ini. Nah, salah satunya adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, dan kita bisa dibedakan sesuai dengan jenis sampahnya. Yang selanjutnya, kita bisa mematikan lampu jika sudah tidak digunakan lagi ya. Kita bisa menghemat dengan cara mematikan keran air jika sudah tidak diperlukan lagi. Untuk tantangannya saat ini, bumi kita menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim. Suhu global meningkat, cuaca ekstrim semakin sering terjadi, dan ekosistem kita terancam. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh kehidupan kita sehari-hari. Dari pertanian hingga kesehatan seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi gimana untuk solusinya? Yuk kita bahas. Jadi dengan solusi yang pertama bisa melalui pohon dan ruang hijau, di mana kita bisa mendukung program penanaman pohon dengan membantu menyerap karbon dioksida dan memberikan oksigen yang kita butuhkan untuk hidup. Solusi selanjutnya dapat dilakukan dengan daur ulang dan pengurangan sampah. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan daur ulang sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Solusi ketiga yaitu bisa dilakukan dengan cara pengurangan emisi. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Beralih ke sepeda, transportasi publik atau kendaraan listrik untuk mengurangi jejak karbon kita. Sebentar, itu anunya. Jaga bumi, lawan perubahan iklim demi masa depan. Paham?